Renungan Harian Katolik, Selasa 9 Desember tahun 2025, mencari yang tersesat. Bagaimana pendapatmu jika seorang yang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya tersesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekar di pegunungan, dan pergi mencari yang tersesat itu? Matius bab 18, ayat 12. Saudara-saudara, kita sering melihat, membaca, mendengar, dan menyaksikan di berbagai media tentang orang hilang. Apa yang akan kita lakukan ketika orang-orang yang kita kasihi pergi dari diri kita dan menghilang begitu saja tanpa ada kabar? Injil hari ini mengingatkan kita tentang kepedulian dan kasih Allah terhadap setiap pribadi, sekaligus mengenai pentingnya komunikasi dan rekonsiliasi. Perumpamaan Yesus tentang domba yang tersesat dan hilang adalah gambaran indah tentang bagaimana Allah tidak pernah membiarkan seorang pun dari kita tersesat. Seorang gembala tentu tidak akan membiarkan dombanya tersesat dan hilang. Ia akan mencari dombanya yang tersesat, dan ketika dia berhasil mendapatkannya kembali, ia mengalami sukacita dan kegembiraan, serta akan lebih menyayangi domba itu daripada yang lain. Domba adalah gambaran diri manusia. Allah Bapa menghendaki agar umatnya tidak tersesat dan hilang. Ini adalah bukti kasih Allah yang tidak pernah berakhir dan kesabarannya yang tidak terbatas. Yesus mengajarkan bahwa Allah peduli kepada pendosa, kepada mereka yang tersesat. Ia tidak terburu-buru menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, Allah berinisiatif mencari dan membawa mereka pulang. Yesus menegaskan kepada para muridnya bahwa Bapa mencintai semua anaknya tanpa kecuali, meskipun cara melakukannya berbeda karena konteks atau situasi yang berbeda. Yesus mengutarakan perumpamaan tentang seekor domba yang tersesat, sehingga tidak dapat bergabung dengan kawanan dan mencari yang tersesat sampai ditemukan, dengan konsekuensi meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan. Hal ini tidak berarti bahwa yang 99 ekor diabaikan, apalagi ditinggalkan begitu saja, lalu pergi demi yang seekor itu. Hal ini sangat mungkin disalahmengertikan, seolah-olah sang pemilik domba pilih kasih. Tentu saja tidak begitu. Ada situasi khusus, yaitu seekor domba tersesat dan butuh pertolongan, sehingga perhatian harus tertuju kepadanya. Hal ini janganlah disalahpahami. Misalnya, ada orang yang berpandangan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan perhatian Tuhan adalah membuat diri tersesat, dalam arti berbuat dosa dahulu supaya dicari, diperhatikan, lalu dipestakan. Akan tetapi, apa yang sudah baik, yang tidak tersesat, mesti diteruskan dan dipelihara, sehingga tidak merepotkan orang lain. Kita sering melupakan bahwa sukacita dan kegembiraan, seperti yang dialami oleh gembala itu, tidak hanya dia bahagia karena dombanya ditemukan, tetapi lebih dari itu, dia bahagia dombanya ditemukan dalam keadaan selamat. Allah tidak pernah acuh tak acuh terhadap anak-anaknya atau umatnya yang dikuasai dosa. Allah akan sangat bersukacita, berbahagia apabila anak-anaknya ditemukan dan mereka selamat. Marilah kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang tidak pernah berhenti mencari yang tersesat dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas penggembalaanmu yang tidak kunjung henti bagi kami. Dan jangan biarkan kami berpaling dari tuntunanmu yang menyelamatkan. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.